Oke, halo. Perkenalkan nama saya Galuh, lengkapnya Galuh Nur Fatah. Jadi video ini saya buat untuk memberikan semacam respon terhadap polemik panjang tentang apakah jurusan filsafat itu harus dipertahankan atau tidak di dalam sistem pendidikan kita, karena seperti yang dipermasalahkan beberapa waktu ini yang sangat panjang dramanya oleh Bang Ferry Irwandi dan juga beberapa penanggap, para pakar di bidang filsafat yang sudah juga bicara tentang itu. Tapi sebelum uh, saya memberikan tanggapan itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Galuh Nur Fatah, Asfil Empil. Jadi saya bisa dibilang pure blood filsafat. Jadi S1 saya filsafat, S2 saya filsafat, dan profesi saya adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya sebagai dosen filsafat. Khususnya saya mengajar filsafat Buddhis atau filsafat Buddha. Kenapa saya anggap filsafat itu sebagai bidang ilmu yang penting? Mungkin saya melihat dari gerak-gerik Bang Ferry Irwandi ketika mencoba memberikan kritik terhadap filsafat. Sebenarnya ini adalah sebuah pancingan untuk orang-orang filsafat itu sendiri untuk bicara. Karena eh, filsafat itu mati. Jadi seperti mungkin yang pernah dilakukan oleh Friedrich Nietzsche ketika dia menyatakan bahwa agama ataupun Tuhan telah mati. Itu bukan berarti Tuhan itu mati kalau kita pakai logikanya Nietzsche ya. Tapi kecenderungan orang yang meyakini Tuhan itu yang membuat Tuhan itu sendiri mati, sehingga dia sudah tidak layak lagi dijadikan sebagai apa ya eh, semacam narasi besar gitu di dalam peradaban. Nah, ini juga terjadi di dalam filsafat ketika posisi filsafat sebagai bukan sebagai mercusuar tapi sebagai pemantik nalar kritis itu sudah mati. Jadi di dalam dirinya sendiri filsafat itu memang sudah kehilangan nalar kritisnya. Kenapa? Karena seperti seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ferry bahwa di dalam lingkup orang filsafatnya sendiri atau orang-orang yang punya otoritas dalam mengembangkan ilmu filsafat itu sendiri itu sudah kehilangan alat kritisnya untuk mengembangkan bagaimana studi filsafat ini itu bisa relevan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan ilmu, dengan perkembangan sains yang bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang awalnya dulu ketika di zaman filsafat baru berkembang itu bersifat spekulatif. Jadi ketika sains sudah muncul dengan base data yang sifatnya material, empiris, itu spekulasi filsafat sendiri sudah tidak bisa relevan untuk menjawab hal-hal yang sudah dijawab tadi. Tapi yang terjadi, orang-orang filsafat sendiri itu terlalu sibuk dengan spekulasi-spekulasi itu dan seakan-akan buta dengan realitas yang sedang terjadi. Itu kan yang sebenarnya menjadi kritik dari Bang Ferry. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa filsafat ini tetap relevan karena kalau dia dihilangkan di dalam perkembangan ilmu, di dalam sebagai disiplin ilmu di dalam satu perguruan tinggi ataupun di dalam komunitas ilmiah, maka dia sudah kehilangan, maka komunitas ilmiah itu bisa dipastikan akan berhenti untuk mempertanyakan ataupun kehilangan satu pihak yang akan memberikan pantikan-pantikan terhadap diskusi ilmu, diskusi sains yang mungkin untuk beberapa hal itu tidak muncul di dalam diskusi sains itu sendiri. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Karena belum saya temukan ada satu bidang ilmu yang berani mengkritik posisinya sendiri atau menghilangkan dirinya sendiri di dalam satu diskusi gitu. Jadi eh, apa ya? Mungkin ya saya belum pernah melihat misalnya ada seorang matematika yang bilang matematika sudah tidak relevan, atau fisika, orang-orang ilmuwan fisika yang menyatakan bahwa fisika sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Atau mungkin yang mirip-mirip dengan filsafat, misalnya sastra, atau mungkin bidang-bidang ilmu lain yang tidak terapan gitu, yang berani menyatakan bahwa dirinya sudah tidak bermanfaat dan tidak punya fungsi lagi di dalam tatanan ilmiah gitu. Nah, ini menurut saya, kalau kalau sejauh ini saya lihat itu hanya filsafat yang berani mengkritik keberadaannya sendiri, mengkritik
fungsinya sendiri di dalam keilmuan secara umum gitu. Nah, kalau filsafat dihilangkan, maka hal-hal nyeleneh seperti ini di dalam ilmu pengetahuan itu mungkin saja akan tereduksi, mungkin saja akan berkurang gitu. Mungkin ilmu pengetahuan akan bergerak secara membosankan gitu, karena tidak ada orang-orang yang berani memantik dengan pertanyaan atau spekulasi konyol mungkin tentang sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh saintis gitu kan, ataupun atau tidak muncul ketika nalar kritis ala filsafat itu tidak berjalan gitu. Bahkan kalau kita misalnya melihat sejarah sains, ketika misalnya uh, apa ya Albert Einstein misal, ketika dia menemukan atau mencetuskan atau sedang berusaha mengembangkan model fisikanya dengan apa semacam ya kita tahu yang dikembangkan tentang relativitas, itu kan sebenarnya muncul dari subjektivitas Einstein yang sudah bosan dengan kepastian gitu. Seakan-akan sains itu, ilmu itu pastilah harus dapat memastikan sesuatu. Nah, Einstein kemudian memutar balikan, mungkinkah ada fisika yang justru membuat segalanya relatif dan tidak pasti gitu. Nah, ini kan pikiran-pikiran yang bertentangan dari sifat dari ilmu itu sendiri, dan ini khas dari filsafat. Jadi ketika filsafat sebagai bidang ilmu itu dihilangkan di dalam cuap-cuap ilmiah yang menjembatani pertemuan antara ilmu ini sudah tidak ada, maka daya kritis, self kritis terhadap bidang ilmu yang ada itu di diri para ilmuwan itu akan hilang. Itu makanya saya menyatakan kenapa filsafat tetap relevan. Tapi saya mungkin memberikan satu premis lagi untuk Bang Ferry. Jadi seharusnya bukan filsafatnya yang dihapus, tapi orang-orang yang berkutat di dalam bidang ilmu filsafat yang stagnan, tidak membuat karya-karya terbaru, yang tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak mengikuti perkembangan di bidang ilmu filsafat itu sendiri, yang harusnya diganti gitu, dan mereka tidak diperkenankan untuk mengajar lagi di jurusan filsafat. Karena orang-orang filsafat yang saya sebagai seorang akademisi filsafat juga, yang saya lihat entah itu dosen-dosen yang senior, saya bukan mengkritik secara langsung terhadap dosen-dosen saya di fakultas, tapi yang saya lihat beberapa akademisi yang mengajar filsafat itu memang saya akui tidak up to date dengan perkembangan diskusi filsafat itu sendiri. Nah, ini juga jadi masalah karena terlalu banyak beban administrasi yang tidak harus terlalu dipikirkan seharusnya oleh seorang dosen gitu. Itu yang membuat mungkin hambatan bagi para akademisi untuk meluangkan waktu mereka untuk belajar, untuk mencari atau untuk dalam tanda kutip ya ngulik kebaruan gitu di dalam diskusi filsafat gitu. Atau mungkin juga seharusnya seorang filsuf itu orang yang harusnya bebas dari hal-hal duniawi mungkin. Terus saya lihat juga ketika misalnya bertemu dengan teman-teman ataupun senior-senior kolega yang sudah berumah tangga gitu kan, atau berkutat di dalam kehidupan duniawi, mereka mereka biasanya apa ya, ketika bertemu itu tidak akan bicara hal-hal ilmiah, tidak akan bicara hal-hal yang bersifat filosofis ataupun hal-hal yang seberat itu. Mereka akan bicara soal bagaimana ngurus anak, rumah tangga dan lain sebagainya. Dan itu saya pun kadang-kadang mendengarkannya, lah ini kan harusnya ruang akademik, kita bicara hal akademik gitu loh. Nah, tapi itu nggak bisa dihindari karena ya akademisi filsafat juga manusia. Tapi saya setuju kalau filsafat tidak berkembang, mending dihapus aja gitu sekalian. Nanti ketika sudah hilang baru orang sadar bahwa ternyata penting gitu belajar filsafat gitu, dan penting untuk mengembangkan filsafat yang terkini dan termutakhir yang mengikuti perkembangan sains juga gitu. Nah, itu sebenarnya bukan hanya filsafat, bidang ilmu yang lain misalnya kayak bidang-bidang ilmu alam, natural sciences, terus social sciences, itu semuanya stagnan gitu di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana perkembangan ilmu humaniora, sains, natural science dan sebagainya di tempat yang lain di Eropa misalnya, mereka sudah apa ya, hampir setiap hari mungkin memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, sedangkan kita merasa cukup dengan textbook. Bahkan orang-orang filsafat ini penyakitnya ya, orang-orang filsafat tuh selalu merasa dirinya tuh tinggi ketika misalnya sudah memahami Hegel, sudah memahami Kant, sudah memahami Schopenhauer dan berbagai filsuf
tradisi-tradisi yang ada, entah itu yang dari analitik, dari kontinental, mereka sudah merasa bahwa belajar sejarah filsafat sudah membuat diri mereka keren. Padahal filsafat haruslah terus berada dalam alur sejarah itu sendiri gitu. Makanya kalau menurut saya yang harus dihilangkan itu bukan jurusan filsafatnya, tapi orang yang berkutat di dalam jurusan filsafat itu sendiri. Kalau misalnya mereka tidak berkembang, ya udah mereka dan jurusan filsafat dihilangkan sekalian agar nanti orang-orang baru merasa bahwa oh iya kita butuh ini, harusnya ini nggak hilang gitu. Oke, mungkin hal lain juga yang menjadi masalah ketika kita mencoba membumikan filsafat. Filsafat itu kan bukan pembicaraan yang mudah untuk dicerna ya, terlalu mengawang-awang, dan kadang orang mempertanyakan ini obrolan ini akan memberikan hasil apa sih, manfaat apa sih untuk society gitu kan. Cuma ya kalau kita lihat fungsinya, filsafat ini kan sebenarnya melatih otak, melatih nalar kita untuk terus kritis, untuk terus mempertanyakan, untuk terus mengolah pikiran. Tapi ketika filsafat dalam tanda kutip sebagai satu produk yang baru di satu tempat dan dia bersentuhan dengan kebudayaan, di mana kebudayaan ini justru juga dibangun dari sebuah semacam kecenderungan untuk anti terhadap hal-hal ilmiah, anti terhadap nalar kritis, maka filsafat itu dengan sendirinya akan dibekuk gitu loh, akan dibekukan oleh kebudayaan. Nah, seorang akademisi filsafat yang belajar filsafat itu haruskah, menurut saya haruskah bisa menghangatkan kebekuan kebudayaan itu. Jadi seharusnya, ya saya sendiri ini sebenarnya autokritik terhadap diri saya sendiri juga ya. Ketika berada di satu tempat yang tidak kritis, ataupun bahkan di dalam satu komunitas ilmiah yang seharusnya kritis menjadi tidak kritis karena tidak berani untuk memberikan satu pertanyaan inovasi terbaru, berani berpikir di luar konteks dan lain sebagainya, itu dianggap sesuatu yang mungkin aneh. Ya, itu tugas seorang akademisi filsafat, termasuk tugas saya sebagai orang filsafat, untuk memberikan semacam memantik mereka untuk ayo memulai loh bicara hal-hal yang mungkin menggelitik pikiran gitu, menggelitik kesadaran, menggelitik nalar kritis kita. Meskipun nantinya ketika orang-orang yang kita ajak bicara ini mungkin tidak suka, ya kita orang-orang yang mendalami filsafatnya harus siap menerima kebencian dari orang yang tidak siap itu gitu. Nah, itu yang membuat menurut saya itu filsafat itu tidak berkembang. Filsafat itu habis itu bukan oleh dirinya sendiri sebenarnya, tapi rasa ketidakpercayaan diri untuk membagikan pengetahuan itu kepada orang lain gitu. Dan akhirnya orang-orang yang sudah memiliki budaya anti kritis ini, ya termasuk Indonesia ya, saya bilang Indonesia itu mayoritas orangnya itu anti berpikir kritis. Ketika berpikir kritis sedikit akan dianggap sebagai orang yang kafir, orang yang tidak memiliki iman, orang yang orang yang anti terhadap agama dan lain sebagainya. Akhirnya ya filsafat mati di situ. Nah, ini juga nanti bisa dikaji lagi apakah pemahaman terhadap sila pertama Pancasila itu dan juga kebertuhanan yang dilingkupi atau dibalut oleh keagamaan yang kaku, yang tidak berdasarkan pada nalar kritis, itu membuat filsafat sendiri, tradisi filsafat di Indonesia itu juga mengikuti kecenderungan itu kita juga harus uji lagi. Ya, kecenderungan yang seperti itu saya sebut sebagai banalitas kebodohan. Jadi menurut saya, ya kenapa filsafat tidak berkembang? Karena melihat realitas orang-orang di sini, orang-orang Indonesia itu, ini saya mencoba tidak mengeneralisir, tapi saya melihat mayoritas itu menganggap kebodohan sebagai suatu hal yang wajar. Ketika kamu tidak tahu sesuatu, ya sudah, terima aja, nggak usah tanya-tanya lagi, terima aja fakta sosial, fakta fakta kebudayaan yang seperti ini. Kamu harus ngikutin, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Itu. Dan peribahasa-peribahasa seperti itu digunakan untuk
menormalisasi kebodohan gitu. Makanya ini mungkin bisa saya sebut sebagai banalitas kebodohan, di mana kebodohan dijadikan sebuah hal yang lumrah, wajar, normal, dan ya udah itu yang membuat akhirnya keterusan, akhirnya model-model berpikir kritis, apalagi jangankan untuk berpikir sedikit kritis ya, untuk mempertanyakan tentang saya mau makan hari ini saja kadang-kadang dia harus mendapat validasi dari orang lain gitu. Nah itu juga menjadi masalah gitu kan, ketika orang tidak berani mengambil jalan hidupnya sendiri, pilihannya sendiri terhadap sesuatu gitu. Nah ketika filsafat datang dengan arogansi yang mempertanyakan segala hal, bahkan dia menyatakan dirinya sebagai the mother of science, bahkan sains-sains yang lain juga akhirnya tersinggung, itu juga akan sangat tidak nyaman bagi orang-orang yang terbiasa menganggap kebodohan sebagai sesuatu hal yang lumrah gitu. Nah, mungkin untuk menutup kritik saya ataupun masukan saya kenapa filsafat harus tetap ada ya, the ultimate things atau the finalnya saya itu mau bicara bahwa kenapa filsafat harus tetap ada itu karena posisinya yang selalu menyikut sana sini, menyindir sana sini, mengambil dari sini sedikit gitu kan, tidak secara keseluruhan, karena kan bidang ilmu yang lain sudah memiliki spesifikasi dan mereka akan bicara secara lebih mendalam, dan filsafat biasanya hanya mengambil data-data sedikit, kemudian dia membuat suatu sebuah skematik tertentu untuk menjelaskan hal-hal yang sudah ada, yang sudah ditemukan oleh para saintis, dan kemudian dibuatkanlah filsafatnya itu. Nah itu kan yang biasa menjadi kritik orang-orang yang mungkin mempertanyakan fungsi filsafat. Nah menurut saya itulah fungsi filsafat. Fungsi filsafat itu adalah untuk menjembatani temuan-temuan antar sains, antar bidang ilmu, untuk mereka bertemu untuk berdialog gitu. Nah ketika misalnya nih ada satu bidang ilmu dengan model nalar misalnya deduktif, terus ada bidang ilmu yang misalnya nalarnya induktif. Jadi ketika mereka bicara, mereka nggak bisa langsung bicara begitu saja, harus ada orang yang memahami kedua jenis nalar tersebut. Nah, dan tidak semua saintis itu menguasai tidak menguasai atau tahu setidaknya bidang-bidang ilmu yang ada. Nah, biasanya yang mempelajari bidang-bidang ilmu yang ada secara general ini orang-orang filsafat, orang-orang yang belajar filsafat, khususnya di filsafat ilmu. Makanya menurut saya inilah mengapa filsafat tetap ada, meskipun memang menyebalkan ketika orang-orang filsafat ini memang menyebalkan, dia hanya tahu sedikit tapi ditinggi-tinggikan omongannya, dibikin bahasanya tinggi dan lain sebagainya. Ini mungkin bagi orang para saintis yang sudah mengkaji bidang tertentu secara mendalam itu terlihat menyebalkan, tapi hal yang menyebalkan inilah yang diperlukan gitu loh, agar si saintis ini mau bicara terus, dia mau ngasih tahu terus yang benar ini loh, dia akan menjelaskan terus, dan si orang-orang filsafat ini tetap pede, tetap menyampaikan bahwa seperti itu ya, dia akan biasanya metode yang digunakan kan adalah dialektika ya, secara umum ya, yang sudah dimulai dari sejak zaman Socrates, ketika Anda menjelaskan sesuatu, saya kemudian mempertanyakan yang Anda jelaskan gitu kan. Orang filsafat mungkin saja tidak sedalam itu, tapi setelah dia berbicara, dia sudah berdialektika misalnya dengan seorang saintis, maka dia akan mendapatkan pengetahuan baru gitu. Nah itu yang membuat saya meyakini bahwa filsafat harus tetap ada untuk berdialog dengan bidang ilmu yang lain, untuk untuk membuat bidang ilmu yang lain ini terus menggali spesifikasi mereka di bidang ilmu-ilmu itu gitu, dengan menularkan semacam obrolan ataupun semacam pemikiran yang mungkin itu nggak masuk skema pemikiran orang-orang sains gitu kan. Nah itu meskipun juga dari sisi keilmuan filsafatnya dalam dapur orang filsafat itu sendiri tetap harus up to date dari bidang-bidang yang ada, untuk mengelaborasi setiap informasi yang ada dari bidang ilmu satu dengan bidang ilmu yang lain, kemudian melihat titik temu dan memberikan gambaran general untuk menjelaskan bagaimana realitas yang dibangun oleh sains-sains yang ada itu secara menyeluruh, dan kita bisa memaknai temuan-temuan itu secara
mendalam gitu dan bisa mengaplikasikannya, menginternalisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena sophisticated atau sesusah serumit apapun bidang ilmu pengetahuan itu tidak akan berguna jika tidak bisa dicerna secara sederhana ataupun tidak bisa dimaknai ke dalam filosofi, dalam praktek filosofis keseharian seseorang gitu kan. Makanya ini yang membuat saya meyakini bahwa filsafat harus tetap ada. Kalaupun dia tidak ada, yang harus ditanyakan adalah orang-orang yang punya otoritas untuk mengembangkan filsafat. Tanya mereka kerja atau enggak. Karena banyak sekali, ini saya dosen muda, saya melihat banyak orang-orang yang jadi dosen itu tidak, atau akademisi secara umum itu tidak benar-benar menyelam di dalam ilmu yang mereka geluti. Mereka hanya menjadikan profesi ilmuwan, akademisi atau dosen itu sebagai ladang untuk mencari uang. Hanya mencari uang sebagai nilai hidup mereka gitu. Jadi mereka sudah tidak hidup berdasarkan nilai dari bidang ilmu yang mereka dalami. Jadi menurut saya itulah yang harus dikembangkan, adalah kesadaran bahwa berpikir kritis itu lebih berharga daripada uang. Terima kasih, sekian dari saya, Galun Nurwata. Ya, semoga ini bisa jadi masukan buat Bang Ferry Irwandi, dan salam kenal dari saya. Selamat malam. Bye.